Siapa lagi? Pak Andri sudah? Oh, Ya, udah. ya, Ya. tetap. Silakan, silakan. Ya, Oke. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sidang tesis atas nama David Rizky Purba 2020. Ya, Pit, kepastian hukum akta yang dibuat dan ditangani oleh notaris pengganti yang pengangkatannya telah batal demi hukum. Jadi dibimbing oleh Pak Dirman dan Bu Deli. Pengujinya Bunda Kaprodi, Pak Andris, dan saya. Silakan dipresentasikan, Fit. Lebih kurang 5 menit ya, Fit. Jangan panjang-panjang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Shalom. Terima kasih Pak Dokter selaku moderator dan juga selaku dosen penguji. Selamat siang Bapak dan Ibu penguji dan juga Bapak Ibu pembimbing. Langsung saja izinkan saya untuk membacakan judul kepastian hukum akta yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris pengganti yang pengangkatannya telah batal demi hukum. Selanjutnya, mengenai dasen di sini sebelumnya di proposal saya menggunakan satu putusan karena pertimbangan lagi masukan dari penguji oleh Ibunda Doktor Feli untuk ditambahkan, maka ada penambahan lagi mengenai uh, objek sengketa penerbitan akta yang kebetulan juga dari putusan PN sebelumnya pembatalan pengangkatan oleh pengadilan terhadap notaris pengganti. Kemudian terkait objek balik nama sertifikat yang dimana perbuatannya tersebut telah dibatalkan oleh pengadilan kalau dilakukan oleh notaris pengganti pula mengenai dasennya. Dan kemudian mengenai dasolennya di sini ada ketentuan yang mengatur tentang notaris pengganti itu sendiri, di mana diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, junto Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan Nomor 2 Tahun 2014. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah, bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi notaris pengganti yang pengangkatannya telah batal demi hukum. Yang kedua, bagaimana kepastian hukum akta yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris pengganti yang pengangkatannya batal demi hukum. Untuk kerangka pemikiran teori, di sini peneliti menggunakan teori tanggung jawab, di mana teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen bahwa seorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk sesuatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan sanksi karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Kemudian teori kepastian hukum menurut Sapcipto Raharjo, di mana juga mengutip beberapa pendapat teori hukum lainnya, salah satunya yang difokuskan adalah Gustav Radbuh, bahwa kepastian hukum adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik. Kemudian metode penelitian, sedikit peneliti juga menambahkan dengan wawancara di teknik untuk pengumpulan bahan hukumnya. Kesimpulannya, di bab 5, pertanggungjawaban hukum notaris pengganti yang pengangkatannya batal demi hukum dapat diberikan sanksi administratif dan juga dapat dijatuhi sanksi perdata oleh para pihak yang menderita kerugian untuk menjadi alasan menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga atas akta yang telah dibuat oleh notaris pengganti yang diatur oleh UUJN nomor 30 tahun 2004 junto UUJNP nomor 2 tahun 2014. Kepastian hukum atas akta yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris pengganti yang pengangkatannya batal demi hukum, maka akta tersebut tidak lagi memiliki kepastian hukum, di mana tidak memenuhi ketentuan syarat pembuatan akta otentik, sehingga kedudukan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan dan menjadi batal demi hukum, serta tidak dapat dijadikan sebagai pembuktian yang otentik yang hanya dapat dibuat oleh pejabat umum notaris berdasarkan KUH Perdata dan UUJN nomor 30 tahun 2004 junto UJNP nomor 2 tahun 2014 dan tambahannya serta kode etik notaris. Saran-saran dari peneliti dalam hal ini sebagai gambaran pelaksanaan nantinya pada praktik notariatan di Indonesia, alangkah baiknya apabila sebelum diangkat dan ditunjuk dalam melaksanakan jabatannya sebagai notaris pengganti berdasarkan surat keterangan pengangkatan yang dibuat oleh notaris
Yang digantikannya apabila bermasalah secara hukum sebaiknya berkomunikasi kepada lembaga pengawas notaris MPN berjenjang maupun organisasi pengurus pusat Indonesia. Kedua, selain itu diharapkan sekiranya dapat diperjelas dan ditegaskan kembali terkait kewenangan serta prosedur khusus mengenai pembatalan jabatan sebagai notaris pengganti berdasarkan UJNP nomor 2 tahun 2014 dan Permen Kumham nomor 19 tahun 2019 agar tidak terulang kembali pembatalan pengangkatan notaris pengganti yang dilakukan melalui gugatan pengadilan. Selanjutnya di sini peneliti juga membuat lampiran berupa dokumentasi beberapa pertemuan baik online maupun offline. Baik dosen pembimbing pertama peneliti adalah Pak Dr. Sudirman dan juga sempat peneliti berkunjung kepada kantor pembimbing kedua Dr. Jeli Naseri di Bandung. Dan lampiran terhadap lembar pengesahan dan juga surat keterangan wawancara dari Dijen AHU Kemenkumham beserta jurnal. Demikianlah presentasi penelitian tesis yang sudah saya paparkan ini dan sekiranya mohon masukan dari Bapak dan Ibu penguji dan pembimbing. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Demikian Pak Dokter, saya kembalikan lagi izin. Oke, Fit, di close itunya PPT-nya, Fit. Baik Pak Dokter. Oke, kesempatan pertama silakan Pak Andris. Bu Bunda Kaprodi sudah muncul. Ya, dikira masih sibuk. Maaf, Pak Andri saja dulu. Saya masih nyelesain beberapa urusan nih. Oke. Silakan. Ibu yang rajin sampai di kampus dia. Oke, David ya. Ya, Pak David, Dokter. Ya, Pak kamu Dokter. harus tahu ya, yang namanya notaris pengganti itu sama notaris itu derajatnya sama nggak ya? Belum kita ngomong masalah notaris atau notaris pengganti dulu. Kewenangan dan derajatnya sama nggak? Untuk kewenangannya sendiri sama-sama diberikan oleh UJN dalam membuat akta otentik Pak Dokter. Izin Pak Dokter mohon dikoreksi. Kan, kewenangan dan tugasnya sama nggak levelnya? Sama Pak Dokter. Sama, oke. Itu ya. Berarti seorang yang menjadi nopen itu adalah orang yang pada saat menjalankan waktu jabatan menggantikan atau mengambil alih semua kewenangan yang digantikan, betul ya? Ya Pak Dokter. Jelas. Saya juga heran nih, batal demi hukumnya alasannya apa ya? Baik, untuk batal demi hukumnya di sini mengenai pertama dalam hal ini putusan PN Surabaya yang membatalkan perbuatan hukumnya Pak Dokter selain daripada syarat pengangkatannya. Oke, perbuatan hukumnya. Berarti bicara masalah aktanya dong, bukan pengangkatan sebagai notaris pengganti dong. Selain khususnya juga Pak Dokter mengenai surat keterangan pengangkatannya juga dibatalkan Pak Dokter. Apa alasan pembatalan surat keterangan sebagai notaris penggantinya? Alasannya apa? Alasannya pada saat prosedur ketentuan yang diatur dalam UJN pasal 25 kurang lebih Pak Dokter dan juga pasal 27 si notaris yang digantikannya ini memberikan surat keterangan cuti dan juga penetapan untuk notaris pengganti kepada majelis pada posisinya saat jadi terdakwa atau terpidana. Oh, berarti alas haknya dong yang salah ya. Ya, Pak Dokter. Alas hak untuk pengangkatan sebagai notaris pengganti ya itu ya. Iya, Pak Dokter. Oke, orang terdakwa kok notaris pengganti. Posisinya kalau orang terdakwa itu, posisi dia bagaimana? Apakah diberhentikan dengan sementara atau sudah berhenti dalam makna dalam makna UJN-nya? Izin Pak Dokter, mohon koreksi. Dalam putusan tersebut di PN tersebut bahwasannya si notaris yang digantikannya ini JLS, saya sebutkan inisialnya, juga dalam posisi terpidana Pak Dokter. Jadi ada putusan ada objek putusan dibawa oleh si nopeng ini RB inisialnya kepada hakim
bahwasannya si notaris yang digantikannya ini ternyata sudah diputus pidana Pak Dokter dan mengajukan cuti. Oke, berarti kalau di bawah 5 tahun, dia diberhentikan atau diberhentikan sementara selama masa hukumannya. Hukumannya 5 tahun atau berapa tahun? Ancamannya di atas 5 tahun Pak Dokter. Oh, di atas 5 tahun mah berhenti. Jauh. Kalau sebelum 5 tahun mah berhenti udah pasti, bukan berhenti sementara kalau 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun masih dia berhentikan sementara, 5 tahun mah berhenti itu. Bisa hormat dan bisa tidak hormat. Berarti pengangkatan cacat ya. Iya Pak Dokter. Alas haknya cacat sehingga menimbulkan pengangkatan menjadi cacat kan gitu. Iya Pak Dokter. Seperti saya sekarang, saya bilang minggu motor kenapa batal-batalan ini ya. Oke, kenapa kamu dalam judul ada kata-kata dibuat dan ditandatangani? Jika kita Kenapa nggak mengajukan langsung aja ke Pasar Hukum pembuatan akta oleh notaris pengganti? Itu aja pembuatan akta aja atau pelaksanaan akta atau kok ada kata-kata ditandatangani? Kamu tekankan itu maksudnya apa ya? izin Pak Dokter, mungkin saya eh, berdasarkan daripada ketentuan akta itu sendiri di 18 ketentuan umum pada dasarnya 1868 KU Perdata eh, diterangkan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sehingga eh, dalam eh, analisa saya bahwasannya akta itu selain dibuat terdapat juga ditandatangani dalam artian Oke, para pihak Pak Dokter. pembuatan itu termasuk pembacaan akte ya, Iya Pak Dokter, penjelasan di hadapan saksi-saksi gitu ya. benar Pak Dokter. Oke, saya baca nih di judul kamu ini, MAT itu apa ya? Legal Certainty of Death of MAT. Marah apa gimana? Salah tulis kali ini ya. Jadi kepastian hukum terhadap akte yang marah gitu ya. Coba baca judul kamu ini. Kok kamu pakai MAT? Kalau diganti aja MAT ini kan made ya, bukan MAT dalam arti marah kali ini ya. Di judul tesis halaman 1 tuh. Tolong diperbaiki ya. MAT itu kan marah artinya ya. Baik Pak Dokter. Ya, tolong diperbaiki aja. Mohon izin Pak Dokter, mohon maaf Ya, saya tidak menggunakan penerjemah sebelumnya karena ya, nggak apa-apa. MAT itu kan marah artinya, bukan ini. Yang kedua, saya pengen nanya pengetahuan kamu dasar ya. Kalau notas pengganti sama notas pengganti sementara itu apa bedanya? notaris pengganti dengan Sama pejabat. notaris pengganti sementara. Ya, pejabat pengganti sementara. eh, izin Pak Dokter, saya menjawab dan dikoreksi Pak Dokter. Kalau untuk notaris pengganti, jelas bahwasannya seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Sedangkan Oke, pejabat sementara, notaris, eh, izin Pak Dokter, saya bacakan dari UJN. Di pasal 1 angka 2, seorang yang sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal dunia Pak Dokter. oke, berarti meninggal dunia ya. Berarti Ya, dia notaris lagi cuti, kemudian meninggal dunia, notaris penggantinya langsung diangkat sebagai notaris pejabat sementara notaris namanya itu ya. iya Pak Jelas Dokter. ya. Ya Pak Dokter. Oke. Kamu hafal nggak masalah kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris terhadap pengangkatan notaris? Hafal nggak? Kalau cutinya sampai dengan 6 bulan, kewenangan siapa? Kalau untuk cuti 6 bulan MPD Pak Dokter, Oke. Kalau 6 bulan sampai setahun, MPW Pak Dokter, oke. Hafal kamu ya. Di atas tahun, MPP Pak Dokter. MPP. Berarti kamu pinter, kamu hafal ya. Baik, makasih Hampir Pak kamu Dokter. nggak lewat gitu.
Dulu ada namanya notaris pengganti khusus, tapi nggak saya bacakan. Kenapa? Karena pasal 34 itu dihapus. Jadi cuma ada 3 sekarang, notaris, pejabat sementara notaris, dan notaris pengganti. Itu aja 3 itu aja. Nanti saya nggak nanya masalah notaris pengganti khusus, nggak usah lah ya. Nah, saya mau nanya lagi mengenai akta otentik. Akta otentik itu aturannya dari mana ya? Izin Pak Dokter, untuk dalam ketentuan dasarnya itu diatur dalam ketentuan umum pertama 1868, kemudian diturunkan kembali dalam undang-undang kita saat ini jabatan notaris di pasal 1 angka 7 Pak Dokter. Pinter kamu. Belajar ya, David ya. Belajar Pak Dokter. Bukan kamu lagi dirawat di Payapada, David. Ya, Pak Dokter. Digebukin. Oke, apa bedanya minuta, salinan, dan turunan? Minuta akta itu lebih untuk proses minuta sendiri mencantumkan tanda tangan para penghadap saksi notaris Pak Dokter. Sedangkan salinan itu lebih ke arah tanda tangan. Jangan ngarang deh David, jangan ngarang. Baik Pak Dokter, izin Pak Dokter, Jangan. saya buka UJN Ya, Pak Dokter. boleh, jangan ngarang. Kamu Izin, kan Pak Dokter. membuat masalah notaris, jangan ngarang. Ya Pak Dokter, saya biar lebih sempurna lagi. Apa beda minuta, salinan, kutipan? Apa bedanya? Ya izin Pak Dokter, mohon maaf. Saya bacakan di pasal 1 angka 8 untuk minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Di angka 9, salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta. Pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. 10. Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta, dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa diberikan sebagai kutipan Pak Dokter. Demikian Pak Dokter. Oke, cukup. David, terakhir saya nanya, wilayah kerja notaris itu apa ya? Wilayah kerja notaris itu di mana? Untuk wilayah kerja notaris, ruang lingkupnya dalam satu provinsi Pak Dokter. Oke. Apa beda sama tempat kedudukan? Tempat kedudukan itu untuk wilayah, izin Pak Dokter, mohon dikoreksi untuk wilayah kerjanya Pak Dokter. Itu Pak Dokter, saya izin buka. Ya, buka aja, nggak apa-apa. 38, 33, 33. 33 Pak, terus pengganti itu. Ya Pak Dokter. Saya tandain mana ya? Ya udah, David cari aja ya pasal berapa ya berhubungan sama biaya kerja sama tempat kedudukan ya. Baik, Pak Dokter. Biaya kerja adalah provinsi, tapi dia wajib mempunyai tempat kedudukan gitu ya. Cukup Pak Wira Prasiska sewaktunya, makasih. Oke, ya saya duluan mungkin ya karena Bunda masih sibuk. Oke. Ya Pak Dokter. Kalau boleh menyarankan, tapi karena waktu sudah mepet untuk di yudisium ya nggak? Ya Pak Dokter. Saya bunyi judulnya begini kalau saya menyarankan nih, ya tinggal bicarakan dengan kedudukan hukum notaris pengganti yang pengangkatannya selaku notaris akibat cacat yuridis. Ya nggak, kan lebih mengena gitu lah, Fit. Oh. Sehingga nggak mau ditafsir Pak Andris tadi. Timbul pertanyaan prolog dulu. Oponya yang dibatalkan kata Pak Andris. Baik Pak Dokter. Ya,
Tapi bicarakanlah kalau memang efektif bisa David 3 hari 4 hari ini karena memang kan nanti ditunggu untuk yudisium Fit. Ya, tapi Baik, Pak Dokter. kalaupun ini dipertahankan judul ini juga nggak salah. Tetapi saran yang saya sampaikan mungkin agak lebih baik ya. Ya. Baik, Pak Dokter. Terima kasih, Pak Dokter. Jadi bicara nanti akibat hukum di situ dan pilihan hukum bagi para pihaknya. Tetapi tidak mengatur lagi satu kepastian. Kenapa? Karena apa yang ditanyakan Pak Andris tadi, gimana kewenangan kewajiban tanggung jawab seorang notaris pengganti sama nggak dengan notaris? Fit? Tanggung jawabnya Ya, kewenangan kewajiban tanggung jawab sama nggak dengan sama, Pak notaris? Dokter. Sama. Kan artinya tidak perlu mempertanyakan kepastian hukumnya lagi, betul nggak? Betul, Pak Dokter. Bicarakan tentu lebih membicarakan tentang hal perlindungan hukum bagi para pihaknya. Ya, ini berisiko itu. Karena dia cacat pengangkatannya sehingga mengandung satu risiko terhadap akta yang dibuatnya, benar nggak? Ya. Nah, itulah yang dimintai, itulah para pihak meminta perlindungan. Betul nggak? Betul, Pak Dokter. Ya, itulah Fit. Ya. Nah, tetapi karena ini agak mulai genting nanti perbaikannya 3 hari ini, bicarakanlah dengan Bu Jeli, dengan Pak Dirman, apakah tetap ini dipertahankan? Well, silakan saja ya. Tapi ini kan masuk ke depan karena mau dibaca orang nih Fit supaya tidak menjadi multitafsir. Baik, Ingat. Pak Dokter. Oke. Itu satu hal ya. Sekarang bicara tentang suatu pertanggungjawaban yang dipikul oleh notaris pengganti. Pertanyaannya, sama nggak dengan notaris pertanggungjawabannya? Tanggung jawab hukumnya, Ya, pertanggungjawaban hukum notaris pengganti, ya, sama nggak dengan kedudukan pertanggungjawaban seorang notaris? sama, Pak Dokter. Ya, jangan ragu, Fit. Sama. Sama. Kewenangannya, kewajibannya, tanggung jawabnya sama, Fit. Seluruhnya. Sama. Ya, walaupun secara tersurat orang saling menafsirkan bahwa itu agak abu-abu, tidak jelas. Enggak, karena apa? Notaris mengganti itu kan menggantikan. Ya, Ya, Pak Dokter. menggantikan posisi seorang notaris jika dia berhalangan tetap. Betul nggak? Betul, Pak Apalagi Dokter. katanya berhalangan sementara. Ya, ya, itulah sakit atau cuti. Ya nggak, Fit? Benar, Pak Dokter. Nah, kan itu yang digantikannya. Ya enggak, maka itu pertanggungjawabannya melekat. Ya, artinya selama dia selama notaris menjalankan jabatan selaku notaris pengganti, yang bertanggung jawab siapa, Fit? Yang bertanggung jawab. Siapa? Bagaimana, Pak? Ya, Bagaimana, Pak? siapa bertanggung jawab? Bagaimana, Pak Dokter? Selama notaris pengganti menjalankan jabatan, ya enggak? Ya, Pak Dokter. Apakah sama dengan pertanggungjawaban selaku seorang notaris yang digantikannya, sama enggak? Sama, Pak Dokter. Nah, sekarang kalau notaris pengganti itu melakukan perbuatan melawan hukum, yang bertanggung jawab siapa? Notaris kandungnya atau notaris tirinya? Notaris penggantinya, Dokter. Iya, clear, Fit. Notaris penggantinya, Fit. Ya, Pak Dokter. Ya, yang dikerangkeng siapa, Fit? Notarisnya atau notaris penggantinya, Fit? Notaris pengganti, Pak Dokter. Notaris penggantinya. Berlaku nggak sanksi bagi dirinya? Berlaku, Pak Dokter. Berlaku. Apa sanksinya, Fit? Sanksinya, sanksi bisa berupa sanksi perdata, administratif, perdata, dan maupun Ya. pidana, Pak Dokter. Dan ketinggalan satu lagi, marah Pak Andris nanti satu lagi apa? Sanksi administratif, perdata, pidana. Ya, lebih mengerucut lah satu lagi coba. Apa? Yaitu perkara Sambo. Oh, Apa itu? Siap berak masuk di ruangan. Perkara apa dia itu? Disidangkan apanya dia itu? pidana, Pak Dokter. Etiknya dulu. Etik, maaf. Ayah. Maaf, etik jabatan, Pak Dokter. Mohon maaf. Ya. Ya, Nah, ya. itulah sekarang kita bisa disambokan, betul nggak? Etiknya Ya, Pak Dokter. main, setelah itu merembet pidananya. Bisa, ya itu bertanggung jawab adalah notaris pengganti si NP tadi ya. Kita singkat aja NP lah. Ya, nah itulah tidak ada multitafsir sebenarnya di situ. Nah, ada yang bilang notaris pengganti tidak ada yang mengaturnya. UJN melekat pada dirinya karena dia menggantikan jabatan notaris. Ya nggak? Karena dia berhalangan tadi. Ya, Ya. Pak Dokter. Nah,
Oke, Fit, pasal 13. Tahu nggak pasal 13, Fit? Izin Pak Dokter, saya membacakan pasal 13. Coba. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, Pak Dokter. Nah, setuju nggak dengan kalimat itu, Fit? Yang Setuju? diancam Ya, setuju nggak? untuk Ya, setuju nggak dulu? Setuju atau setuju? Setuju atau tidak setuju? diancam Hmm. kalau untuk saya pribadi sebagai notaris nantinya Pak ke depan ya ya ragu Pak. Minta diregulasi. Iya, dari Iyalah, kan diancam, kan berbahaya kalimat itu. Harusnya kan Pak. diingat, ya. Iya, Ini Pak. benar juga nanti buat PPINI ke depan ya di Iya, pasal Pak. 13 itu. Saya cukup, Fit. Penguasaan materinya bagus ya. Oke, tinggal nanti Bunda Kaprodi. Bun, silakan Bun. Ya, saya sudah mendengarkan banyak, David, ya. Baik, Bu Dokter, Ibunda. Oke. Sekarang itu tadi pasal berapa sih yang ngatur bahwa notaris pengganti harus bertanggung jawab atas akta-aktanya, ya. Setiap akta yang dibuatnya diatur di pasal berapa? Walaupun itu salah. Pasal izin Bu Dokter, Ibunda. Ya. Dia tidak. Oh, Mohon dikoreksi kalau saya salah. Ini di pasal 65. Ya, betul. Ya, betul sekali ya. Oke. Kemudian sekarang saya mau tanya bagaimana pendapat kamu? Notaris pengganti itu kan menggantikan yang cuti ya. Ya, Benar Bu kan? Dokter. Ya, Bu Dokter. Kemudian dia menjalankan akta-akta yang biasa dibuat oleh notaris itu, tapi notarisnya cuti. Jadi dia yang mengerjakan, ya. Nah, tapi ternyata notaris pengganti ini nakal. Ada dia terima mesti ada peralihan hak, ya. Uangnya dia setor ke kantor. Tetapi peralihan haknya dia sudah terima uangnya, ya, untuk peralihan hak harus dibawa kemana? Ke BPN ya. Ya, Bu. Benar nggak? Ya, Bu Dokter. Itu nggak dia urus. Kan harusnya diurus sama notaris pengganti. Ya, Bunda. Dalam Ya, hal Ibu. ini dia sebagai apa ya? Oh, ini hubungannya sama PPAT, bukanlah? Ini pembuatan PT kan harus didaftarkan, betul nggak? Iya, Bunda. Tapi nggak didaftarkan, nggak diurus pengesahannya, ya, pendirian, ya. Nah, itu bagaimana kalau begitu? Ya, Sampai udah lewat waktu tidak Stop. sampai dia udah selesai, notarisnya yang cuti udah masuk lagi, tapi itu kerjaan belum selesai. Bagaimana pendapat kamu? Ya, dalam hal ini izin Bu Ibunda Dokter. Nanti saya izin dikoreksi juga pendapat saya karena terkait analisa. Dalam hal ini notaris pengganti yang nakal atau memang yang melakukan perbuatan melawan hukum, notaris pengganti ini bertanggung jawab untuk perbuatan hukumnya, dan karena sifatnya adalah delegasi, artian dalam hal ini kewenangan notaris yang selama cuti diberikan atau kewajiban dan tanggung jawab dan larangannya atau ketentuan yang sama menurut pasal 33 ayat 2 ayat 2 diberikan kepada notaris pengganti, maka notaris pengganti dapat dicopot, Ibunda,
selama masih keadaan cuti. Kalau apabila memang terbukti adanya laporan bagi para pihak menggugat kepada notaris pengganti. Notaris pengganti ini akan dicopot jabatannya, tapi sebelumnya harus dilaporkan terlebih dahulu oleh notaris yang digantikannya karena cuti. Notaris yang digantikan atau notaris aslinya kepada majelis, agar selanjutnya majelis memberikan cuti baru atau memang memberikan sanksi. Dalam hal ini sanksi yang diberikan majelis adalah bertahap, Ibunda. Jadi majelis berjenjang ini memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi. Contoh MPD tidak memberikan kewenangan memberikan sanksi, tapi Oke, sebentar dapat Mas, sebentar sebelum lebih jauh. Ini ketahuannya setelah si notarisnya selesai cuti. Hmm, Nah, si notarisnya udah selesai cuti nih, dia masuk nih. Lah, kok notaris pengganti nggak beresin nih kerjaannya? Bagaimana tuh? ini untuk tanggung jawab diberikan tanggung jawab hukum, pertanggungjawaban hukumnya notaris pengganti tetap diberikan pertanggungjawaban hukum berupa sanksi. Tapi dalam hal ini notaris yang digantikannya tidak pula atau tidak serta diberikan tanggung jawab hukum, Ibunda. Karena dalam hal ini pun ada ketentuan yang mengatur mengenai protokol dari notaris pengganti. Nah, Hmm. di pasal 32 ayat 2, ketika cuti sudah berakhir, notaris pengganti wajib menyerahkan kembali protokol atau eh, selama dia menjabat sebagai notaris pengganti kepada notaris yang digantikannya Oh dan ya, dilaporkan. itu protokol jelas. Protokol itu hubungannya dengan akta. Tapi kan akta itu kan dia harus daftarkan, minta pengesahan kan. Itu yang nggak dilakukan. Bagaimana? Padahal dia sudah selesai jadi notaris pengganti. Ya, Notaris penggantinya udah selesai nih dia. Dia udah menjadi asisten lagi biasa gitu loh. tanggung jawab izin Ibunda Hmm. kembali lagi kepada pasal 65, tanggung jawab notaris pengganti meskipun sudah protokolnya beralih tetap Hmm. melekat tanggung jawab hukumnya, Bunda. Jadi tetap menurut kamu Melekat. ya yang harus itu, dia yang Pertanggung harus jawab. menyelesaikan gitu. Dia dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, Ibunda. Pertanggung jawab hukum. Ya, pertanggung jawab hukum. Terus kerjaannya gimana? Siapa yang menyelesaikan? Eh, Notaris pengganti tersebut ya secara individu dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh notaris pengganti itu sendiri, Bunda. Tanggung jawabnya macam apa? Ya, dalam hal ini bisa berupa ganti rugi Terus eh, maupun dapat dimintakan ganti rugi itu Mbak, harus ada kamu pakai teorinya siapa? Akibat hukum. Teori siapa? kalau untuk tanggung jawab hukum saya menggunakan eh, teori Hans Kelsen. Udah Hans Kelsen. Nah, ini teorinya bagaimana jadinya? teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen itu sendiri tanggung jawab yang diberikan kepada seorang individu atas Ada kesalahannya, individu. Nah, yang akan memberikan kerugian kepada orang lain atau pihak lain. ya, tapi itu kan harus ada keputusan. Pakai putusan pengadilan nggak? Pakai keputusan pengadilan di Bunda. Kalau gitu panjang banget ya urusannya ya. Izin nih Bunda, mungkin eh, dalam hal Lalu ini teori satunya lagi apa? hanya fokus kepada Hans Kelsen nih Bunda. Hans Kelsen. Masa cuma satu teorinya Oh, apa dong? maaf, untuk itu teori Sacipto, Ibunda. Hah? Apa? Mengenai apa? Hukum hukum itu jika hukum itu, maaf Ibunda, saya izin baca. Ya, ayo, cepetan. Karena akta otentik tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan jabatan notaris, Ibunda.
Hmm. Oleh karena itu, menurut Ernst Counsel, bahwasannya untuk memperoleh kepastian hukum, menurut Gustaf, bahwasannya untuk memperoleh kepastian hukum itu sendiri, hukum itu harus dituliskan dan atau dipositifkan, sehingga akta tersebut adalah akta yang memang perbuatan hukum dari notaris pengganti ini adalah sebagai alat bukti yang telah dibuat, Ibunda. Iya, betul, betul. Ya, itu teorinya siapa, Gustaf? Eh, izin Ibunda, teori Gustaf Nah, tadi yang itu Sacipto ngapain? di dalam bukunya Sacipto sendiri, Bunda Gustaf. Oh, itu kutipan dari situ. Ya, Oke. Ibunda. Ya, itu mengenai aktenya ini udah benar semua. Itu maksudnya Ibu. Tapi ini Ibu mau ngejar kamu ditanggung jawab gitu loh. Ya, Bunda. Itu nggak dikerjakan. Itu apabila memang tidak dikerjakan, maka pertanggungjawaban hukumnya tetap diberikan kepada notaris pengganti. Udah sampai situ aja, notaris pengganti dia harus beresin, ya. Ya, Ibunda. Walaupun ini sudah beralih kepada notarisnya, paling notarisnya harus melaporkan itu kepada siapa? Coba ke MPD dilaporkan bahwa si ini asisten ini kerjanya nggak benar, kan asisten ini udah MKN. Besok dia mau jadi notaris juga, nah, kan? Ya, Ibunda. Dan karena apa? Notaris mempunyai tanggung jawab moral obligation. Dia punya tanggung jawab untuk beresin kerjaan anak buahnya, sekalipun dia notaris pengganti. Tapi sebagai notaris pengganti kita harus laporkan itu pekerjaannya yang nggak benar. Ya, ya udah. Baik, terima kasih, Mas, Bunda. itu abstraknya dibenerin ya, ngaco kamu. Ya, Ibunda, baik. Ya, abstrak Mohon lihat maaf. buku. Itu latar belakang rumusan masalah dan teori yang dipakai itu dalam alinea 1, alinea 2 itu mengenai metode penelitian, dan alinea yang ketiga itu mengenai hasil penelitian. Ya, ini abstrak, ini pintu masuk ke dalam membaca ke dalam. Itu jangan ngaco itu, ya. Ya udah, dari saya cukup demikian. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Bun. Ya, tinggal Bu Pembimbing, Ibu Prof Jeli, silakan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Yang pertama-tama saya setuju usulan dari Pak Wira, nanti mungkin memang lebih spesifik dengan seperti nanti multitafsir seperti tadi Andris bilang. Jadi memang judul nanti kita rubah. Saya setuju dengan langsung disebutkan dengan cacat yuridis. Itu Ya. saya setuju. Itu nanti kita rubah, tapi tidak merubah dari Substansinya, semua ya tuh. Yang lainnya mungkin saya terima ada perbaikan dalam abstrak dan juga ada banyak ya kata-kata yang diubah harus konsisten dalam penulisannya. Itu Baik, mungkin Ibu. saya sedikit karena kalau saya ngelihat dalam pembuatan tesisnya memang sudah sama lah, cuman judul aja itu yang tinggal dirubah. Cacat yuridis. Oke. Terima kasih Pak Wira. Ya, oke. Baik. Ibu Jeli, terakhir Pak Dirman, silakan Pak Dirman. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Pimpinan Sidang, Pak Dr. Wira. Selamat sore para pembimbing, Bunda Doktor, sama Pak Dr. Andris. Dan terima kasih kepada pembimbing Bu Dr. Jeli yang kita sama-sama bersama-sama membantu Mas David. Yang pertama saya ingin ucapkan selamat ke Mas David di pencapaian ini ya. Ya, Pak Dokter. Kedengaran suara saya, Kedengaran, Mas Pak Dokter. David. Mumpung masih hangat nih. Kemarin kan kita sebelum sidang diskusi mengenai abstrak. Itu mengenai abstrak jadinya diperbaiki atau gimana? Ya, Pak Dokter, atas masukan saya terima kasih. Kemarin kesempatan bimbingan terakhir
Kalau tidak Terus saya datang, terus saya dibenerin nggak? saya Dibenerin benerin nggak? Pak Dokter. Saya benerin susunannya kembali. Mungkin boleh coba dijelaskan kembali mengenai abstrak yang sudah dibenerin itu apakah sempat diberikan ke para penguji atau memang masih berkas yang lama? Eh, saya perbaiki langsung di hari bimbingan tersebut dengan Pak Dokter dan saya kembalikan lagi pada pihak kampus Pak Dokter. Oke, berarti udah diperbaiki ya. Ya, Ya udah nanti ditindaklanjuti masukan-masukannya apa yang disampaikan oleh para penguji. Terus saya hanya ingin nguji di segi akta. Tolong dong eh, Saudara David selaku selaku PPAT penggantinya bikin minuta kepala akta PPAT pengganti di mana tempat kedudukan kantornya itu di daerah seputaran Gedung Sate Bandung. Silakan. Monggo, ayo, ya Pak Dokter. silakan. Pejabatnya salah satunya saudara, terserah mau PPAT pengganti atau PPAT-nya. Kamu baca. Ya, iya Bu Dokter. Ayo bikin minutanya aja dari mulai kepala dari minutanya. Itu aja karena kan saudara pengen jadi PPAT dan notaris. Dan ini sering pada saat kuliah, pada saat bimbingan, sering dibahas. Ayo silakan. Ini udah jam 16 soalnya waktunya. Pak Dokter, izin apakah berkenan kiranya untuk notaris pengganti Pak Dokter? PPAT pengganti orang yang lagi dibahasnya PPAT pengganti. Pak Dokter. Baca judul akte aja, itu yang bawahnya kok. Kalau PPAT tuh popnya gimana mulai dari situ, masa lupa? Ayo. Saya sebelum ujian dan sebagainya ngingetin selalu pelajari akta dan akta. Ya Pak Dokter. Kalau untuk PPAT pengganti Langsung dibaca aja. Itu kan ada kopnya. saya nggak izin Pak Dokter untuk PPAT pengganti. Saya nggak kepikiran sampai situ Pak Dokter. Kan udah dipelajari mata kuliah di Eh, kelas saya waktu semester 2 juga sering SK, ngasih. ya, ya. Saya izin coba jawab untuk Coba deh, kalau PPAT sendiri gimana? Coba. Minuta kepala akta PPAT gimana? Minuta. berita kepala PPAT. Nah, nama surat keterangan dari Akta. Kan, oke saya tanya dulu deh, akta notaris kayak gimana? Coba. untuk akta Ada hari notaris. ini. Untuk akta notaris ada judul Pak Dokter. Ya langsung dibuat, coba langsung dibuat, bukan Baca. teorinya aja. Ya, ya. Kan dikaitkan dengan kasus. Ayo David. Pada judul akta. Langsung. Masa ada akta judul akta? Ya. Pada hari ini. Aduh David. Nggak ada istilahnya akta judulnya judul akta. Ya Pak Dokter. Ada akta apa? Tadi kan banyak dibahas. Ada akta untuk ini akta Apa aja, boleh. Sewa menyewa, langsung. Akta sewa menyewa nomor 05 pada hari ini. Oke, cukup. Itu untuk notaris bisa. Sekarang yang PPAT saya maunya.
kan David ngebahas PPAT, dan tentunya kan selama beberapa semester di kampus kan belajarnya kan akta PPAT. Ada apa? Ada apa? Kayak gimana akta PPAT? Kan udah datang ke kantor Bu Dr. Jelly, kemana gitu kan? Ya, ya Pak. Untuk akta PPAT, Saya SK tanya dulu deh, akta PPAT diatur di mana? di Perkaban Pak Dokter. Ya Nomor udah, 8. perkabannya dibuka, dibaca di situ, ada nggak? Perkabannya dibaca, dibuka, ada nggak? Ini nggak bawa saya. Waduh, ya Apa udah Dokter? akta PPAT yang biasa aja deh, nggak usah PPAT pengganti. Luar kepala ujian akte PPAT. Ya Pak Tuh. Dokter. Lulus nggak teknik pembuatan akta PPAT-nya? Saya cukup Pak Dokter. Iya kan berarti kan udah dipelajari, udah berkali-kali di TPA Syariah pun saya selalu ngasih soal, baik TPA Notaris, TPA PPAT. Ayo, ini saya sengaja tungguin karena memang sidang terakhir nih. Ayo dipikirin lagi, coba pertanyaan saya itu aja satu. Ya Pak Dokter. Langsung aja baca. Tenang, nggak usah grogi. Baca akte jual beli pada hari ini. Nah, itu sebutin semua dalam depannya. Ya Bu Dokter. Saya tanya dulu deh, PPAT itu singkatannya apa, David? Pejabat pembuat akta tanah Pak Dokter. Ya udah, dibikin, dilanjutin. Baik Pak Dokter. Biasanya gimana kalau akte PPAT? Pertama, Ada apa dulu? Pejabat pembuat akta tanah, disingkat PPAT. Terus nama saya Pak Dokter. Langsung, nggak usah nama saya. Coba dibikin real aktanya. Emang ada akta nama saya? Ya, baik Pak Dokter. Mohon maaf Pak Dokter. Pejabat PPAT sementara pejabat pembuat akta tanah PPAT David Rizky Purba SH MKN, daerah kerja Sate Bandung. Hah? Daerah kerja Kota Bandung. Terus? SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor /5 Kalau ini PPAT atau PPAT sementara? PPAT Pak Dokter. Nah, sekarang coba saya minta PPAT sementara. Masih mau coba nggak? Saya kasih kesempatan. Ya Pak Dokter. Silakan. Kan PPAT-nya udah bisa nih. Sekarang PPAT sementaranya gimana? Pejabat pembuat akta tanah sementara PPATS David Rizky Purba SH MKN, daerah kerja wilayah. Sebentar, saya kan tadi nanya, Mas David kan bicaranya tadi ngomongin PPATS atau PPAT pengganti. PPAT saya PPAT pengganti Pak Dokter. Coba minuta kepala akta PPAT pengganti. Tadi PPATS sudah bisa, sekarang PPAT pengganti. Pejabat pembuat akta tanah PPAT David Rizky Purba SH MKN, daerah kerja Kota Bandung. SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Ini PPAT biasa. PPAT pengganti, Fit. Iya, Pak Dokter. Masih mau coba atau gimana? Selaku PPAT pengganti dari Ya udah, dari saya itu aja, Pak Pimpinan. Fit, ayo.
pelajari lagi ini basic-basic teknik pembuatan akta ya. Fit. Baik, saya coba lagi Pak Dokter. Ya udah, kesempatan terakhir ya, coba. Ya, pejabat pembuat akta tanah pengganti, PPAT pengganti, David Rizky Purba, SHMKN, pengganti dari Sudirman, SHMH, MKN, daerah Bandung. Izin Pak Dokter. Hah? Daerah Bandung? Emang ada daerah Bandung? Daerah Kota Bandung. Oke, terus? SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 07 garis Oke, di skip aja yang itu terus. akta jual beli nomor 07 2019 lembar pertama. Sebentar. 2019. Bener itu, yakin 2019? Oh maaf Pak Dokter, 2023. Oke, terus? Lembar pertama pada Oke, hari cukup. Ya udah cukup. Nah, David kan akhirnya paham juga, bisa juga. Nah, itu harus dipahami, apalagi kan PPAT pengganti, notaris pengganti juga harus paham, ya. Ya Pak Dokter, mohon maaf Pak Dokter, saya agak kepikiran tadinya sampai ke contoh akta PPAT pengganti, lebih Ya fokus tadinya. harus siap semuanya. Ya Pak Dokter. Ya, karena Baik, dari awal pun sebenarnya pendidikan kenotariatan itu awalnya itu kan memang spesialis bikin akta. Cuman karena ada peraturan akhirnya dibuat master. Sebenarnya tujuannya kenotariat itu dengan MKN ini bergeser dari fungsinya untuk mencetak kader-kader notaris PPAT yang spesialis. Tapi ya udah, kamu udah bisa jawab. Dan tolong, oke, pertanyaan terakhir. David angkatan berapa? Dan IPK terakhirnya berapa, Fit? Angkatan 2020 Pak Dokter, IPK terakhir 3,70 Pak Dokter. Oke, ya udah dari saya itu aja. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu para penguji semua, para pembimbing, Pak Pimpinan Sidang, saya kembalikan kepada Pak Pimpinan Sidang. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Dirman. Fit, Ya izin Pak Dokter.